Terima kasih tetap setia ya bosku semua. Makasih juga yang bersedia kasih like dan komentarnya. Love you all. 1501. Damar mengangguk menanggapi pernyataan Thalia. Iya, aku mengerti itu. Tujuanku kali ini hanya untuk memastikan apakah koordinat bumi sudah benar-benar terekspos atau belum. Jika tidak diperlukan, Damar pun berusaha untuk tidak mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan tempur mereka yang sekarang tidaklah buruk. Dengan memberi mereka sedikit waktu, Dewa Mabuk dan Thalia pasti bisa memiliki energi kultivasi Uncomon level. Dengan kehadiran Sheila, maka total ada 3 ahli bela diri dengan Uncomon level di tengah-tengah mereka. Damar tidak perlu melakukannya sendiri. Sebelum benar-benar menyelesaikan ancaman mata iblis, dia masih harus menahan diri sebanyak mungkin. Setelah selesai berdiskusi, keduanya pun berpamitan satu sama lain. Damar berjalan menuju istana, sedangkan Thalia kembali ke rumah. Ada jalur khusus untuk menuju istana. Tidak bisa seenaknya menggunakan mobil pribadi, melainkan harus menggunakan lift yang telah disiapkan oleh keluarga kerajaan. Lokasi lift tepat berada di bagian bawah istana, sangat mudah untuk ditemukan. Tak berselang lama, Damar yang berpenampilan Rai telah tiba di bawah istana. Rai, tepat pada saat ini, seorang pria tua dengan kaki dan tangan yang nampak kekar serta berambut abu-abu datang menghampirinya dengan terlatih-tatih menggunakan tongkat. Melihat kehadiran orang ini, raut wajah Damar pun seketika berubah. Cory, salah satu dari 3 menteri kabinet kerajaan Jiglan yang juga menjadi sandaran terbesar Rai selama berada di kerajaan ini. Kekuatan yang dimilikinya saat ini adalah Peak Immortal Undying Flame. Dia adalah pria tua yang menjadi tangan kanan Hammer. Alasan kenapa Damar memilih Rai tidak lain adalah karena sosok Cory ini. Tuan Cory, ucap Damar sembari membungkuk memberi hormat. Apa hari ini muncul seseorang mencurigakan? Selain itu, Raja memintamu untuk menangani masalah keluar masuknya orang di perbatasan harus dilaksanakan dan diperketat. Jika aman tidak ada masalah, aku pasti akan mempromosikanmu untuk pindah ke dalam kabinet. Kata Cory, dilihat dari sisi manapun, Cory lebih terlihat sebagai guru Rai. Mereka bukan dari keluarga kerajaan, tidak layak untuk menikah dan mempunyai anak, melainkan hanya diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Itu yang dirasakan Rai, dia diadopsi dan dibesarkan oleh Cory. Rai juga terbilang cukup kompetitif, dia berhasil mencapai energi kultivasi Immortal Undying Flame. Selain itu juga mempunyai kesempatan untuk mencapai Peak Immortal Undying Flame. Bagaimanapun juga, dengan usia Rai saat ini, perkembangan tersebut tidak akan menjadi masalah. Dengan sedikit bantuan dari Cory, karir yang Rai miliki akan sangat mulus ke depan. Tidak ada masalah, hanya saja 2 hari lalu, seorang pelayan memberitahuku jika ada budak planet Skyred yang menyelinap masuk ke Big Jade. Aku sedang menyelidikinya saat ini, tapi belum menemukan apapun. Ucap Damar dengan menirukan gaya bicara Rai. Cory yang notabene sangat familiar dengan Rai pun dibuat tidak sadar jika orang yang ada di hadapannya bukanlah Rai yang asli. Ya sudah, kita masuk ke dalam istana sekarang. Ucap Cory dan berjalan menuju lift. Lift di sini mengacu pada sebuah plat datar yang bisa naik turun dengan bantuan energi stone. Damar pun mengikutinya. Lift mulai bergerak ke atas secara perlahan. Masalah yang kamu sampaikan sebelumnya, kurang lebih aku sudah mengaturnya. Sahut Cory saat lift berada di ketinggian tertentu. Damar pun sedikit terkejut saat mendengarnya. Entah kesepakatan apa yang dibuat oleh Cory dan Rai ini. Terima kasih, Tuan Cory. Ucap Damar sambil mengangguk. Tepat pada saat ini, Cory nampak melanjutkan kata-katanya. Wanita yang aku siapkan untukmu memiliki paras yang cantik, kamu tidak akan rugi mendapatkannya. Begitu masuk ke Aula Fogo, kamu mempunyai waktu semalaman untuk membuatnya hamil. Kemudian, orangku akan memberinya sebuah tanda. Jika saatnya tiba, kamu bisa mengambil anak itu untuk dilatih. Penjelasan Cory pun sontak membuat mata Damar terbelalak. Terlihat jelas jika Rai sangat menginginkan seorang anak kandung. Namun, hal itu tentu saja tidak diperbolehkan. Jadi, dia memanfaatkan hubungannya dengan Cory untuk mewujudkan keinginannya itu. Dan yang terpenting adalah besok, dia harus pergi ke Aula Fogo. Damar tentu saja tahu mengenai keberadaan tempat ini. Aula Fogo merupakan tempat perkawinan. Sepasang pria dan wanita yang sudah cukup umur, terutama yang memiliki gen cukup bagus, mereka memiliki tugas untuk menyiapkan keturunan selanjutnya. Setelah wanita masuk ke Aula Fogo, mereka akan secara acak mencocokkan diri dengan beberapa pria. Kemudian keduanya pun melakukan hubungan intim.
Sebelum melahirkan anak yang dikandungnya, semua wanita hamil akan tinggal di dalam Aula Vogo. Begitu anak yang dikandung sudah dilahirkan, barulah mereka boleh dilepaskan. Dan setelah itu, semua wanita tidak akan bisa melihat bagaimana wajah anaknya meski hanya sekali. Hanya keluarga kerajaan yang memiliki keistimewaan untuk mencari istri dan memiliki anak. Menteri kabinet sekalipun tidak mempunyai keistimewaan seperti itu. Damar pun merasa sedikit pusing saat ini. Mungkin jika hal ini terjadi saat dia bujang tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang, statusnya dengan Lilia sudah sepasang suami istri. Tentu saja Damar tidak ingin melakukan sesuatu yang mengkhianati hati Lilia. "Hais, bahaya ini," ucapnya dalam hati. "Semuanya aku lakukan untuk titik koordinat bumi. Aku sedang menjalankan misi, tidak apalah aku mengorbankan diriku ini." Dari lubuk hati yang mendalam, dia memang berpikiran seperti itu. Tapi kenyataannya, di depan Cory seperti ini, mana mungkin Damar berani mengatakannya. "Terima kasih Tuan Cory," ucap Damar. "Tidak perlu," ucap Cory sembari menghela napas panjang. Semenjak usiamu dewasa, entah sudah berapa lama kamu tidak memanggilku dengan sebutan guru dan juga ayah. Belakangan ini, situasi di kota Yara tidak begitu kondusif. Pangeran dan Gormel telah tewas bergiliran, hal itu membuat Raja sangat murka. Raja juga telah mendatangkan seorang ahli bela diri Uncomon level untuk membantu dan memastikan keamanan. Selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati, imbu Cory. Cory seperti seorang tetua, mengomel tiada habisnya, apapun yang terlintas dalam pikirannya langsung saja dia curahkan keluar. Tapi, hal itu juga menguntungkan bagi Damar. Sedikit banyak, dia telah mendapatkan beberapa informasi yang terpercaya. Kerajaan Jiglan akhirnya muncul tambahan seorang ahli bela diri Uncomon level. Untung saja dirinya berhasil menyelinap. Jika tidak mengetahui informasi ini dan langsung menyerang Hammer, tentu saja akan sangat merepotkan untuknya. Memikirkan semua ini, senyuman lembut terpancar di wajah Damar. Tidak masalah. Seiring dengan percakapan yang berlangsung lama, Liv pun telah sampai di istana. Setibanya di tempat ini, raut wajah Cory kembali serius. Dia tak lagi berbicara banyak pada Damar. "Tunggu setelah kamu menyelesaikan misi di Aula Vogo, 3 hari setelahnya aku mengundangmu makan di kediamanku. Aku juga akan mengajak beberapa saudara seperguruanmu," ucap Cory saat dirinya beranjak turun dari lift. "Terserah bagaimana Tuan Cory mengaturnya," ucap Damar sambil mengangguk. Cory nampak tersenyum mendengarnya. Dan begitulah, keduanya pun bergerak menuju bagian dalam istana. Sudah ada banyak orang di istana saat ini. Setelah Damar dan Cory masuk, nampak seseorang datang menghampiri untuk mengambil hasil laporan yang ada di tangan Damar. Selama tidak ada masalah yang berarti, hanya dengan menyerahkan laporan ini saja sudah cukup, tidak perlu melampirkan apa-apa lagi. Hammer sendiri yang akan memeriksa laporan itu, baru kemudian akan diserahkan kembali pada Damar sebagai umpan balik. Sebagai ahli bela diri Immortal Undying Flame, Damar termasuk di jajaran petinggi kelas 2 di istana. Dia pun menunggu kedatangan Hammer dengan cukup sabar. Tak lama waktu berselang, terdengar sebuah suara dari arah luar, sang raja telah tiba. "Hormat pada Paduka Raja, semoga kejayaan selalu menyertai." Semua orang pun membungkuk dan memberi hormat secara bersamaan. Hammer duduk di singgasana megahnya. "Cukup," ucapnya tenang. Muncul sebuah ketertarikan di wajah Damar saat ini. Kondisi terkini di dunia ini sangat mirip dengan drama TV kolosal yang ada di bumi. "Lapor," sahut Cory dengan lantang sambil berdiri di barisan paling depan. Saat selesai mengatakannya, tak jauh dari tempat Cory berdiri, seorang pria parubaya melangkah maju. "Yang mulia, penjaga naga sedang memburu pemilik tulang naga. Mereka curiga jika pemilik tulang naga itu sedang berada di atas raya Spaceship. Selain itu, mereka juga memerintahkan seluruh kerajaan untuk mengirimkan pasukan untuk memeriksanya." "Bagaimana kita harus menghadapi masalah ini?" tanyanya. Tatapan mata Hammer pun memadat, jejak kemarahan pun terlintas di sorot matanya. Bersambung, 1502, pemilik tulang naga harus mati. Tentu saja kita harus bekerja sama dengan mereka. Selain itu, terus buru orang asing yang memasuki planet Skyred. Pertempuran yang terjadi sebelumnya, Wendy, Yani dan Guntur belum menunjukkan batang hidungnya. Besar kemungkinan jika mereka masih belum meninggalkan planet itu. Terus cari keberadaan mereka, ucap Hammer. Begitu menemukannya, bunuh saja mereka. Imbu Hammer dengan penuh dendam. Di bawah,
Sorot mata dingin terpancar di wajah Damar. Tak lupa senyuman dingin juga dia pancarkan di wajahnya. Jika Hammer tahu Damar saat ini berada di hadapannya, entah apa yang akan dipikirkan dan dilakukannya. Baik Yang Mulia, akan segera kami laksanakan. Muncul seseorang lagi yang berdiri memberikan laporan. Yang Mulia, pertempuran yang terjadi di Gunung Sirium yang menewaskan pangeran sebelumnya, setelah beberapa hari kami selidiki mulai muncul titik terang. Berdasarkan para saksi, ada 5 orang yang sedang bertempur. Dan kami menemukan ada jejak 5 mayat di sana. Terlihat jelas jika ada seseorang yang mengambil keuntungan dalam pertempuran mereka. Selain itu, berdasarkan pengamatan kami, orang yang mengambil keuntungan hanyalah pemilik black market. Hari ini, aku berusaha berkomunikasi dengannya, tapi malah diusir begitu saja, ucapnya. Hammer mengerutkan keningnya, sorot matanya pun berubah dingin. Aku akan pergi menemuinya untuk membahas hal ini. Sebagian besar yang dilaporkan selanjutnya tidak ada hubungannya dengan apa yang ingin Damar dapatkan. Dia pun hanya berdiri mematung di sana. Laporan hasil kerja pun berjalan setidaknya memakan waktu hampir 2 jam lamanya. Setelah itu, masing-masing petinggi pun meninggalkan istana. Damar pun demikian. Saat berada di dalam lift, dia nampak menarik napas dalam-dalam. Tapi, tepat pada saat ini, seseorang menepuk bahunya. Saat melirik ke arahnya, ternyata tidak lain adalah Cory. Tunggu aku di bawah. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, ucap Cory dengan nada yang serius. Baik, Tuan, angguk Damar. Tidak lama kemudian, Damar sampai di sebelah lift. Dia melihat orang-orang satu persatu pergi. Beberapa dari orang-orang ini mengambil inisiatif lebih dulu menyapa Damar, sementara ada juga yang mengabaikannya. Meskipun mereka sama-sama dari kerajaan Jiglan, mereka juga memiliki hubungan kompetitif satu sama lain. Damar menunggu kurang lebih dari setengah jam sebelum dia melihat Cory datang. Terlihat ada ekspresi khawatir dan gelisah di wajahnya. Ikutlah untuk makan bersama di rumahku dan sekalian aku beritahu sesuatu yang penting, ujar Cory. Damar mengangguk. Mereka naik lift. Lift perlahan turun ke bawah. Damar mengerutkan kening dan bertanya, apa ada masalah? Ingat apa yang aku katakan padamu diam-diam terakhir kali. Pada saat ini, Cory bertanya sambil berbisik. Damar dalam hati ingin memakinya. Namun, dia mengangguk dan berkata, aku ingat, ada apa? Sekarang ada banyak mata-mata yang mengintai. Aku akan memberitahumu di rumah. Ini juga merupakan kesempatan bagimu, ujar Cory. Saat membicarakan itu, dia menghela napas dan berkata, kamu adalah satu-satunya yang aku bawa dan yang telah mencapai tahap penyelesaian. Yang lainnya terjebak dalam Immortal Undying Flame selama bertahun-tahun dan tidak bisa menerobos. Mereka telah mencapai batas atas. Aku bisa mengatur beberapa pekerjaan untuk mereka di saat aku ada. Namun, aku khawatir mereka tidak dapat hidup dengan baik jika aku pergi. Kamu harus menggantikan aku untuk memimpin dan merawat mereka dengan baik, seru Cory. Damar merasa curiga, wajahnya mengerutkan kening. Dia tahu bahwa hubungan antara Rai dan saudara-saudara seperguruannya tidak begitu baik. Cory menghela napas, hal ini sudah begitu lama terasa sejak aku masih kecil, dan prasangka itu harus dihilangkan. Setelah sampai di bawah, Cory tidak mengatakan apa-apa lagi. Damar mengikutinya ke dalam mobil. Mobil secara otomatis mulai berjalan dan memasuki kastil terapung yang tidak terlalu jauh dari istana. Dia adalah salah satu orang dengan posisi tertinggi di kerajaan Jiglan, jadi dia tentu saja memenuhi syarat untuk tinggal di tempat ini. Damar mengikutinya. Mereka melewati taman dan berjalan masuk ke dalam. Sepanjang jalan, karakteristik jiwa Damar terbuka sepenuhnya dan diam-diam mengingat jalan di sekitarnya. Kemudian, mereka masuk ke sebuah ruangan. Cory memeriksa sekitarnya, hanya ada dia dan Damar. Dia menunjuk sebuah kursi dan berkata, duduklah. Damar mengangguk dan duduk. Cory berkata, kamu adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisiku, dan aku akan membukakan jalan untukmu. Kamu akan ikut ketika tiba waktunya untuk menyerang planet utama. Meskipun kamu hanya memiliki karakteristik angin, bukan karakteristik langka, dan tidak menerobos Uncommon level, tapi itu adalah planet utama yang baru saja tiba-tiba muncul. Sumber utama planet utama pasti masih ada. Setelah invasi, aku akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya, dan kemudian menyerahkan sumber utamanya padamu. Damar merasa ragu. Dia tidak tahu apa sumber utama, tetapi wajahnya menunjukkan berapi-api.
Lalu, dia berkata, lebih baik ini kuserahkan kepadamu saja. Cukup bagimu untuk memilikinya. Cory berkata, waktuku akan tiba. Aku pergi mengecek belum lama ini. Tidak peduli bagaimanapun aku mempertahankan hidupku, aku hanya memiliki sekitar 3 tahun untuk hidup. Aku telah mengumpulkan beberapa hal dalam hidupku ini. Namun, kamu juga tahu bahwa semua ini akan menjadi milik negara begitu aku mati. Namun, satu-satunya yang masih aku khawatirkan adalah kalian. Jadi, aku ingin membuka jalan bagimu untuk menggantikanku dan memasuki kabinet. Namun, dengan catatan kamu harus mencapai tahap penyelesaian. Cory menghela napas. Ketika tiba waktunya menyerang dan mendapatkan sumber utama, itu adalah kesempatanmu. Bahkan kamu bisa melepas belenggu dan naik ke Uncomon level. Damar berkata dengan sedikit terkejut di dalam hatinya, namun, aku baru saja melihat bahwa Tuan sedikit khawatir. Apakah ada masalah lain? Iya, pada saat ini, Cory menghela napas dan berkata, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang keberadaan planet utama. Terakhir kali aku pergi ke galaksi yang disebut Galaksi Eternal Planet. Pada saat itu, rajanya dipalu sampai mati. Baru-baru ini Raja Hammer juga ke sana dan orang yang menyelakainya adalah Damar, pemilik tulang naga yang baru-baru ini membuat penjaga naga bersemangat. Orang ini masih memiliki beberapa karakteristik unik. Mereka semua berasal dari planet utama itu. Mereka datang ke sini untuk membalas dendam kepada Raja, ujar Cory. Jadi, apakah kamu mengkhawatirkan kerajaan Jiglan akan melalui bahaya saat ini? Damar buru-buru bertanya. Cory mengangguk dan berkata, itu salah satunya. Damar juga sebenarnya memiliki karakteristik magis. Meskipun dia berpura-pura menjadi Lutfi saat Gormel mati, tapi Lutfi yang sesungguhnya membuat masalah di kota Mukden di hari berikutnya. Raja curiga bahwa Damarlah yang membunuh Gormel di kota Yara. Dengan kata lain, Damar mungkin telah menyelinap ke kota Yara. Meskipun dia dikejar oleh penjaga naga, tapi mungkin dia bisa menyelinap untuk kedua kalinya jika dia berhasil menyelinap saat pertama kali. Cory berkata, ini juga salah satu alasan mengapa Raja ingin menyelidiki secara menyeluruh penduduk yang masuk dan keluar dari kota Yara belakangan ini. Selain itu, pada saat ini, Cory mengerutkan kening dan berkata, Raja berencana untuk bekerja sama dengan Kerajaan Maldova. Dia memberitahu informasi planet utama kepada Raja Mor dari Kerajaan Maldova. Baru-baru, Raja Mor mencoba mendesak Raja untuk langsung menyerang. Namun, menurut pendapat Raja adalah menunggu sampai penjaga naga menyelesaikan Damar, baru melakukan pergerakan. Damar yang memahami hukum kehancuran telah membuat Raja Hammer takut. Cory menghela napas. Damar merasa sangat senang saat mendengar itu. Itu berarti Hammer tidak mengungkapkan koordinatnya. Damar mencoba yang terbaik untuk menahan keinginannya membunuh Hammer. Meskipun Hammer sudah memberitahu Mor, tapi, dia tidak langsung mengungkapkan koordinat bumi. Iya, dia mungkin merasa sulit bagi kerajaan Jiglan untuk menghabisi bumi sendiri. Jadi, mereka ingin mencari sekutu. Namun, dia tetap harus menjadi posisi yang lebih menguntungkan. Kalau tidak, saat kerajaan Maldova kuat dan memalingkan dirinya pura-pura tidak mengenal Hammer, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, dia memegang koordinatnya hanya di tangannya sendiri. Bersambung, 1503, selama Hammer mati, semua ini akan berakhir. Meskipun mata iblis terbuka, itu juga bukan masalah. Damar rela mengerahkan segala usaha. Setelah mengetahui efek dari mata iblis, Damar menjadi sosok acuh tak acuh. Lalu, butuh waktu berapa lama? Tanya Damar. Sekarang Raja khawatir bahwa Damar benar-benar telah melarikan diri kembali ke planet utama itu, jadi dia tidak berani bergerak dengan gegabah. Cory berkata, aku khawatir kali ini akan memakan waktu terlalu lama. Jadi, aku juga membujuk Raja untuk memulai dengan Maldova sesegera mungkin. Maldova memiliki 3 ahli bela diri Uncomon level. Orang-orangnya Damar memiliki bakat yang sangat baik. Jika memberi mereka waktu terlalu lama, takutnya mereka akan berkembang dengan cepat. Yang paling aku takutkan adalah aku tidak akan bertahan bahkan sampai Raja mengirim pasukan. Cory menghela napas. Mendengar hal ini, Damar memaki pria tua itu di dalam hatinya. Raja tidak memberitahu orang lain koordinat planet utama, kan? Damar bertanya dengan menggebu-gebu. Tenang saja, Raja menyembunyikannya dalam-dalam. Cory berkata, tentu saja, untuk mencegah Damar membunuhnya, dia juga telah membuat persiapan. Jika tidak ada yang terjadi,
dia pasti akan memberitahu informasi ini kepada Orion. Damar terkejut mendengar ini. Orion, pemimpin salah satu dari kelompok 3 resimen bajak laut bintang 5. Seperti yang Gary katakan sebelumnya, Hammer memiliki hubungan pribadi dengan Orion, salah satu pemimpin dari 3 resimen bajak laut bintang 5 di langit berbintang. Spaceship milik Orion berbeda dengan Raya Spaceship dan Lutfi Spaceship. Mereka relatif lebih rendah hati. Lutfi sering mencari masalah dengan orang Big Jade. Raya juga sering menahan orang Big Jade. Namun, Orion tidak seperti ini. Apa yang mereka lakukan sedikit mirip dengan Big Jade. Mereka menginvasi peradaban yang jauh. Berdasarkan peradaban itu, Big Jade tidak mempedulikan mereka pada hari biasa, tapi Orion Spaceship juga akan memilih untuk menyerang peradaban lain. Sebaliknya, merekalah bajak laut antar bintang yang sebenarnya. Raya dan Lutfi terpaksa mengembara di langit berbintang karena keberadaan orang Big Jade. Sebagai salah satu orang terpercaya Hammer, Cory telah mengetahui banyak hal. Membuat Damar menjadi kesal dengan melihat wajahnya terlalu lama. Jadi, sekarang dia sudah tahu banyak tentang koordinat bumi. Selain Hammer, ada juga Orion. Ini tidak diragukan lagi akan menambah kesulitan bagi Damar. Setelah menyelesaikan Hammer, mereka harus mencari cara untuk menemukan lokasi spaceship ini. Jika memungkinkan menyingkirkan mereka secara bersamaan. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ini menambah kesulitan mereka. Untungnya karena dia takut dengan keberadaan Damar, Hammer tidak punya rencana untuk melakukan serangan saat ini. Sebenarnya, Damar juga mengkhawatirkan suatu masalah. Jika Hammer memanfaatkan waktu ketika penjaga naga mengejarnya, lalu dia menyerbu bumi, maka tidak ada seorang pun di bumi yang bisa melawannya saat itu. Tentu saja, Damar dan yang lainnya ada di kota Yara sekarang. Dengan berhasilnya Damar menyelinap masuk sekarang, dia dapat langsung mengetahui ketika ada masalah. Sekarang koordinatnya bocor, Damar tidak bisa melawan Hammer sekarang. Dia harus menemukan Orion dahulu. Orion dan Damar tidak memiliki banyak masalah. Namun, Damar tidak bisa tinggal diam saja demi keselamatan bumi. Saat Damar berpikir, Cory memandang Damar dan berkata, ini adalah masalah besar. Ada 2 anggota kabinet lainnya yang mengetahui keberadaan planet utama. Mereka mungkin juga akan mengatakan hal itu kepada orang kepercayaan mereka. Saat itu tiba, kamu harus bertarung dengan beberapa orang itu. Namun, aku akan mencoba yang terbaik, dan aku harap kamu bisa berusaha keras. Dapat dikatakan bahwa Cory memperlakukan Rai seperti anaknya sendiri. Damar mengangguk dan berkata, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Bagus, Cory berkata, ingat nasihatku, ketika aku masih hidup, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan beberapa hal untukmu, termasuk anak yang kamu inginkan. Namun, semua ini bertentangan dengan beberapa aturan. Kamu harus tetap rendah hati dan tetap bekerja keras untuk apa yang kamu inginkan. Jangan membuat kesalahan. Raja kita suka invasi dan perang. Orang yang benar-benar kuat yang bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dan posisi yang lebih tinggi. Aku akan mengingatnya baik-baik, seru Damar. Cory menatap Damar. Dia merasa bahwa Rai hari ini tampak sedikit berbeda dari biasanya dan tampaknya lebih patuh dari sebelumnya. Namun, dia tidak begitu peduli. Lagi pula, dia tahu bahwa informasi yang dia katakan kepada Damar terlalu banyak. Ayo kita makan, seru Cory. Damar mengangguk. Selama makan, mereka membicarakan beberapa hal sederhana. Agar tidak menunjukkan keanehan apapun, Damar tidak berbicara terlalu banyak. Setelah makan, Damar tidak tinggal terlalu lama. Dia izin pulang kepada Cory dan bergegas kembali pulang. Sampai di gerbang rumah, penjaga gerbang memandang Damar dan wajah mereka menunjukkan ketakutan. Melihat Damar mendekat, dia dengan cepat menundukkan kepala dan berkata, selamat datang, Tuan. Damar mengangguk dan berjalan melewati mereka. Setelah mengambil beberapa langkah, ada seorang pria menyapanya dan berkata, Tuan. Dia tampak memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Damar berkata, kita bicarakan di kamarku. Baik, orang itu mengangguk. Damar berkata dengan dingin, kamu jalan lebih dulu. Dia hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelidiki dan tidak tahu begitu jelas tentang struktur rumah Rai. Orang itu sedikit tercengang, tetapi dia tidak banyak berpikir. Rai setiap harinya selalu bermuka masam. Meskipun aneh menyuruhnya untuk berjalan paling depan, dia tetap tidak berani terlalu banyak berpikir. Dia dengan begitu saja membawa Damar ke kamar Rai. Kamarnya sangat besar,
agak seperti istana. Damar biasanya makan, minum, bepergian di hari biasanya. Setelah Damar masuk, orang itu membungkuk dan berkata, "Tuan, penyusup yang dilaporkan oleh ID nomor 49272 kemarin masih belum ditemukan." Damar mengangguk dan berkata, bagaimana dengan hal lainnya? Tidak menemukan banyak hal lainnya. Makan malam sudah siap." Orang itu mengeluarkan sebuah catatan dan berkata, "Selain itu, orang yang menunggu untuk tidur malam ini adalah ID nomor 189.763. Dia sudah memakai alat kontrasepsi." Damar terkejut. Rai ini hidupnya seperti seorang kaisar saja. Apakah ada orang yang berbeda menunggunya untuk tidur setiap hari? Tentu saja, orang-orang yang menunggu di tempat tidur bukanlah orang Big Jade. Mereka semua adalah budak yang tinggal di planet Skyred, kemudian mereka dibawa oleh Rai untuk hidup di Big Jade. Damar mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak memerlukannya hari ini. Aku ingin istirahat. Aku agak lelah hari ini." Orang yang di depannya itu tertegun lagi, kemudian memikirkan sesuatu dan berkata, "Baik. Tuan akan melakukan tugas reproduksi besok. Lebih baik beristirahat. Kalau begitu, saya turun dulu." Damar melambaikan tangannya dan berkata, "Aku sangat lelah hari ini. Pastikan seluruh halamanku kosong dan tidak ada yang diizinkan untuk datang." "Baik, Tuan," seru orang itu. Dia pasti adalah budak yang mengatur rumah ini. Dia melambaikan tangan dan orang-orang di sekitar pergi. Damar membuka karakteristik jiwa dan menggeledah kamarnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan gambar struktur rumah dan tulisan tentang apa yang menjadi tanggung jawab setiap budak di rumah itu. Karena mungkin harus berpura-pura menjadi Rai di lain waktu, maka semakin baik jika semakin memahaminya. Setelah mengingat beberapa orang penting, dia menghela napas lega dan duduk di tempat tidur. Kemudian, dia mencoba menghubungi Guntur dan Wendy. Namun, dia tidak tersambung dengan mereka. Dia melakukan panggilan video dengan Lilia. Setelah terhubung, dia memberitahu informasi yang dia dapatkan kepada Lilia. Dia tidak memberitahu Satya dan Gary tentang Orion. Dia meminta Lilia untuk memperhatikan jejak Orion Spaceship dan bersiap untuk menyerang Hammer kapan saja. Dia juga mengobrol dengan Lilia sebentar sebelum menutup panggilan itu. Perlahan-lahan dia tertidur. Tentu saja, hal yang membuatnya pusing akan terjadi keesokan hari, yaitu tugas reproduksi. Bersambung. 1504, dini hari berikutnya, Damar bangun. Ketika dia membuka matanya, dia merasakan ada sesuatu di depan pintu. Dia adalah ID nomor 9803, seorang ahli bela diri immortal Unding Flame. Dia adalah yang terkuat di bawah pimpinan Rai. Dia yang memerintah pelayan di rumah. Tentu saja, dia juga memiliki namanya sendiri sebagai seorang pelayan, tidak harus dipanggil dengan nomor. Damar memanggilnya Azeb sehari-hari. Damar bangun, dan berkata dengan tenang, "Masuk." Azeb mengangguk dan masuk ke kamar. Dia merendahkan tubuhnya dan berkata, "Tuan, Anda tidak perlu ke kerajaan hari ini. Tugas Anda hari ini adalah pergi ke Aula Fogo untuk melaksanakan tugas reproduksi dan memastikan bahwa wanita itu hamil dalam waktu 24 jam. Tidak peduli perlu melakukannya berapa kali, wanita itu harus hamil." Damar tertegun, sangat-sangat tertegun. Dia memeriksa penugasan di Aula Fogo semalam. Setelah memasuki Aula Fogo, pria dan wanita akan melakukan reproduksi penciptaan manusia. Yang paling menyedihkan adalah setiap kali selesai melakukannya, wanita akan dicek. Jika tidak hamil, hal itu akan terus terjadi sampai dia dipastikan hamil. Ini membuat Damar sakit kepala. Teknologi dunia ini sangat maju sehingga dapat langsung memastikan masalah kehamilan setelah melakukannya. Kemudian, Azeb menyerahkan sebotol obat dan berkata, "Ini adalah obat yang Anda minta untuk saya siapkan sebelumnya." Damar merasa obat itu sangat menjijikan. Namun, dia tetap meminumnya. Kemudian, seseorang datang untuk memandikannya. Setelah sarapan, Azeb menyiapkan mobil untuk mengirim Damar ke Aula Fogo. Aula Fogo adalah tempat di mana semua bayi di kota Yara dibesarkan. Tempat itu mencakup area luar dan terletak di bagian selatan kota. Tempat itu memiliki luas hampir 60% dari tanah di bagian selatan kota. Ada banyak hal di dalamnya, termasuk sekolah bayi dan segala macam pemandangan. Untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam kondisi paling aman dan paling sempurna. Tentu saja, proses ini juga akan melalui penyaringan.
Orang dengan genetik yang tidak sempurna akan disingkirkan dan diasingkan. Pintu Aula Fogo sangat besar, dan ada banyak pekerja berpakaian putih berdiri di pintu. Setelah keluar dari mobil, Damar berjalan menuju pintu itu. Damar juga telah menyelidiki penanggung jawab Aula Fogo. Dia adalah salah satu dari 7 ahli bela diri tahap penyelesaian di tangan Hammer. Sebenarnya, hanya ada 4 orang Big Jade yang telah mencapai tahap penyelesaian di bawah Hammer. Selain 3 orang anggota kabinet, 1 orang lainnya bertanggung jawab atas Aula Fogo. Namanya adalah Mason. Tentu saja, Damar tidak bisa menghubunginya selama perjalanan ini. Di depan pintu Aula Fogo, Damar turun dari mobil dan melihat pintu besar di depannya. Tugas reproduksi adalah sebuah kewajiban. Kalau bukan seorang bangsawan, maka tidak ada alasan menolak saat itu gilirannya. Jika Damar ingin berpura-pura sebagai Rai, dia tidak bisa menolak hal ini. Melihat orang-orang yang masuk ke Aula Fogo, Damar menghela napas. Damar menyadari beberapa hal dari pria dan wanita yang masuk ke dalamnya. Orang-orang yang masuk adalah ahli bela diri di atas Undying Flame. Ketika mereka masuk, terdapat rasa penantian dan kegelisahan di wajah mereka. Bahkan ada beberapa wanita yang terlihat sedih. Di Big Jade tidak boleh memiliki perasaan cinta dan memiliki tugas reproduksi. Ini dipasangkan secara acak. Tidak ada yang tahu orang seperti apa yang akan dihadapi ketika masuk. Tidak ada perasaan di antara mereka berdua. Kebanyakan orang akan melakukan tugas reproduksi beberapa kali dalam hidup mereka. Terutama para wanita. Ketika mereka melahirkan anak, mereka tidak dapat bertemu dan melihatnya tumbuh dewasa. Ini benar-benar kesedihan yang sangat luar biasa. Damar menarik napas panjang. Setelah Asep kembali, dia ragu-ragu di depan pintu untuk sementara waktu, lalu tetap berjalan memasuki Aula Fogo. Kemudian, seseorang menyambutnya dan berkata, "Tuanku." Damar mengangguk padanya dan berkata, "Ayo." "Iya, ikuti aku." Dengan mengenakan jubah putih, orang itu membawa Damar ke tengah Aula Fogo. Ketika sampai di tempat untuk membersihkan diri, dia berkata, "Tuan, silakan masuk dan mandi, lalu ganti pakaian." Damar mengangguk dan berjalan ke tempat dia mandi. Semuanya menggunakan mesin. Setelah mandi, Damar berganti pakaian berwarna putih dan keluar. Orang yang menyambutnya memberinya topeng emas dan berkata, "Tuan, tolong pakai topeng ini." Mereka harus menggunakan topeng dalam menjalankan tugas reproduksi. Karena takutnya pria dan wanita yang melakukannya akan memiliki perasaan setelah melihat wajah satu sama lain. Jika genetik mereka tidak sempurna dan mereka memiliki perasaan, lalu memutuskan diam-diam bersama dan memiliki anak, ini merupakan sebuah pantangan besar. Itu sama sekali tidak diperbolehkan oleh Big Jade. Topeng ini digunakan untuk pengawasan. Setelah dilepas, orang yang bertanggung jawab memantau di Aula Fogo akan memeriksanya. Apalagi topeng ini akan sepenuhnya memantau percakapan mereka. Jika menanyakan nama dan alamat kedua belah pihak, mereka akan dihukum secara brutal. Wanita tuan sudah menunggu di kamar. "Silakan ikut saya." Orang itu berkata, "Semuanya telah diatur oleh Tuan Cory. Wanita yang disiapkan untuk Anda sangat cantik." Tuan Gormel bahkan mendambakannya sebelumnya. Selama percakapan, mereka berjalan ke sebuah gedung yang menjulang tinggi. Mirip dengan lift, Damar melihat ke bawah bangunan itu tingginya lebih dari 100 lantai. "Kamar Anda ada di paling atas." Orang itu berkata lagi, "Silakan ikuti saya." Kemudian, dia naik ke atas. Ketika mereka mencapai lantai atas, mereka keluar dari lift dan berjalan di sepanjang lorong yang lebar. Sepanjang jalan, ada banyak pria dan wanita dengan topeng. Bahkan beberapa wanita yang baru pertama kali datang ke tempat itu berteriak dengan liar. Tugas reproduksi wajib seperti itu tentu saja bertentangan dengan hak asasi manusia dan mereka tampaknya sangat tidak bersedia. Damar menggelengkan kepalanya. Peradaban yang begitu maju sama sekali tidak seperti apa yang ingin dia lihat. Dia memutuskan bahwa setelah kembali ke bumi, dia harus menetapkan beberapa aturan dan sistem penyaringan genetik ini tidak dapat diterapkan di masa depan. Seseorang tidak diperbolehkan untuk memiliki perasaan cinta. Meskipun menikmati sebagian besar sumber daya di alam semesta, tapi mereka telah kehilangan hal yang paling penting. "Kita sudah sampai." Pada saat ini, orang itu berkata dan tersenyum pada Damar, "Tuan, selamat menikmati. Wanita ini akan menjadi milikmu hari ini." Kemudian, dia membuka pintu. Tidak lama kemudian, pintu kamar itu terbuka. Damar tidak meresponsnya.
Dia menghela napas diam-diam dan berjalan masuk ke kamar. Pintu di belakangnya tertutup secara otomatis. Kamarnya sangat mewah. Di dalam ada beberapa ruangan. Setelah Damar masuk, dia melihat seorang wanita dengan topeng duduk di atas kasur. Yang mengejutkan Damar adalah wanita itu tidak sebesar kebanyakan orang di kerajaan Jiglan. Dia adalah orang yang sangat normal. Dia dibungkus dengan kain yang mirip dengan handuk mandi. Hanya itu saja yang dia kenakan. Wajahnya memakai topeng berwarna merah muda. Luar biasa menarik. Sepasang kaki putih dan ramping saling menyila. Matanya yang indah menatap Damar yang berada di belakang topeng. Matanya penuh dengan ketakutan. Aku tidak bisa melahirkan anak darimu. Melihat Damar masuk, dia dengan cepat mundur dan menatap Damar dengan penuh waspada. Damar terkejut. Di bawah kondisi pemantauan topeng, wanita itu berani mengatakan hal seperti itu. Hal itu membuat Damar terkejut dan maju beberapa langkah. "Kamu, jangan mendekat." Pada saat ini, wanita itu berteriak, dan tangannya yang tersembunyi di bawah kain tiba-tiba terangkat. Dia mengeluarkan pisau dan meletakkannya di lehernya, lalu berkata, "Jika kamu mendekatiku, aku akan bunuh diri." Bersambung 1505. Damar memiringkan bibirnya. Dia tidak berpikir bahwa wanita ini memiliki keberanian untuk bunuh diri. Dia maju 2 langkah mendekati si wanita. "Kamu, berhenti!" Wanita itu berteriak dan matanya berapi-api. Tiba-tiba dia menekan pisau yang ada di lehernya. Sepertinya, dia benar-benar berencana untuk mati. Pada saat yang sama, dia menutup matanya. Air mata mengalir begitu deras. "Levon, sampai jumpa lagi." Namun saat itu, dia tiba-tiba merasakan kekosongan di otaknya. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa pisau di tangannya telah hilang. Di sofa yang tidak jauh darinya, Damar memegang pisau dan berkata dengan penuh penasaran, "Tidak diizinkan untuk membawa senjata apapun di Aula Vogo. Bagaimana kamu bisa membawanya?" "Aku..." Wanita itu gugup. Damar meliriknya, lalu meremas pisau itu. Energi fisiknya begitu kuat sekarang. Wanita itu begitu ketakutan. Sebenarnya, dia tidak tahu siapa Damar, tapi dia tahu jelas bahwa pisau itu sangat tajam dan keras. Dia menduga bahwa Damar benar-benar seorang ahli bela diri Immortal Undying Flame. Damar masih tidak banyak bicara. Dia berdiri dan berjalan ke arah wanita itu. Wanita itu berteriak dan melangkah mundur, lalu berkata, "Jangan mendekat." Damar merasa dia agak mengganggu, lalu mengendalikannya dengan karakteristik jiwa. Dia hanya ahli bela diri Peak Undying Flame biasa. Damar dapat mengendalikannya dalam sekejap, dan dia tidak dapat menyadarinya sama sekali. Dia mendekat ke depan wanita itu dan mulai memeriksa topeng di wajahnya. Setelah memeriksanya, Damar masih tidak memahaminya. Dia benar-benar tidak kompeten dengan produk berteknologi tinggi seperti ini. Dia berjalan ke sebuah ruangan, lalu menemukan air. Tidak ada kertas atau pena di seluruh ruangan. Setelah menemukan air, dia melepaskan kendali wanita itu. Wanita itu berteriak lagi dan Damar menunjuk ke bawah. Wanita itu melihat ke bawah. Damar menulis sebaris kata menggunakan air. "Bisakah kamu menghilangkan alat pemantau di topeng itu?" Wanita itu tercengang. Dia menatap Damar. Dia menyadari bahwa Damar tampaknya tidak memiliki rencana untuk melakukan itu padanya sejauh ini. Dia sedikit lega. Kemudian, dia menyentuh air dan menulis, "Aku akan mencobanya." Kemudian, dia mengumpulkan keberanian dan mulai mempelajari topeng emas di wajah Damar. Damar merasa ada aura aneh pada diri wanita itu. Tidak lama kemudian, rasa bahagia muncul di mata wanita itu. Kemudian, dia menekan topeng Damar. Damar mendengar suara dari topeng emas itu. Lalu, Damar membuka karakteristik jiwanya dan merasakannya. Dia merasakan sesuatu dimatikan dari topeng itu. Wanita itu juga menekan topengnya. Kemudian, suara itu juga terdengar dari topengnya. Lalu, dia berkata, "Sudah. Kamu memiliki karakteristik keahlian." Damar membuka mulutnya. Wanita itu mengangguk, lalu menatap Damar dengan mata waspada dan berkata, "Kamu benar-benar tidak akan melakukannya padaku." Meskipun alat pemantau telah dimatikan, tapi Damar tidak berniat melepas topengnya. Dia pergi ke sofa, lalu duduk dan berkata, "Jika kamu ingin terjadi sesuatu denganku, aku tidak keberatan. Namun, aku malas. Kamu lakukan saja sendiri." Wanita itu sepertinya tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu. Itu membuatnya tercengang. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya.
Bagaimana kamu bisa menyembunyikan senjatamu? Tanya Damar. Aku, wanita itu memandang Damar dan berkata, aku menyembunyikan senjata itu di dalam kapsul dan memasukkannya ke dalam mulut. Damar terkejut. Kapsul, dia tahu bahwa itu adalah produk teknologi dunia ini. Sebelumnya, Hammer menggunakan kapsul untuk menyembunyikan pakaian antariksa, lalu meninggalkan Eternal Planet dengan ledakan tinggi pakaian antariksanya. Mendengar perkataanmu sebelumnya, sepertinya kamu memiliki teman baik. Damar bertanya dengan penuh minat. Saat dia bertanya, dia sambil berpikir tentang bagaimana keluar dari sini. Tugas reproduksi ini, jika wanita tidak hamil, maka tidak bisa keluar. Ini akan menjadi masalah besar. Wanita itu menggertakkan giginya, karena sekarang dia ada di sini, jadi dia tidak akan menyembunyikannya. Dia berkata, iya, dia adalah orang yang sangat mengagumkan. Dia terpilih menjadi penjaga naga. Dia berjanji padaku selama dia menjadi Uncomon level, dia akan membangun sebuah kerajaan, lalu menjadi bangsawan dan menikah denganku. Di dunia ini, hanya orang-orang kerajaan yang memenuhi syarat untuk menikah dan melahirkan anak dari istrinya sendiri. Hah, Damar berkata dengan penasaran, jadi, bakatnya sangat hebat. Berapa umurnya sekarang? Apa kekuatannya? Dia, 46 tahun sekarang. Dia sudah mencapai tahap penyelesaian dan dia super berbakat dari generasi terbaru penjaga naga. Ada ekspresi bangga dalam ucapan wanita itu. Damar mengerutkan kening dan berkata, kamu berusia 40 tahun. Aku 20 tahun. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah tugas reproduksi pertamaku. Damar diam seribu bahasa. Di Big Jade tidak bisa memiliki perasaan cinta, kan? Tanya Damar. Kali ini masalahnya bukan cinta, tapi usia. Bukankah usia mereka terpaut jauh? Aku tahu. Jadi, aku akan menunggunya menjadi Uncomon level, lalu membangun kerajaan. Wanita itu jelas sedang jatuh cinta. Jika berbicara mengenai pria itu, sepertinya tidak ada habisnya. Pria itu sangat baik di matanya. Damar tidak tahu apakah yang terjadi di antara mereka adalah cinta sejati atau bukan. Namun setidaknya, wanita itu menganggap pria itu adalah cinta sejatinya. Bagaimanapun, dia rela mengorbankan hidupnya demi pria itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, berhenti, berhenti. Aku tidak tertarik padanya. Aku bisa memahamimu, tapi kita harus mencari jalan keluar sekarang. Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini jika kamu tidak hamil. Kemudian, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, bagaimana kalau hamil saja? Aku lebih baik mati daripada memberikan tubuhku kepadamu. Wanita itu menggertakkan giginya. Damar menggelengkan kepalanya dan ingin pergi. Kecuali muncul beberapa kerusuhan, itu akan menjadi pilihan yang lebih baik jika dia bisa memanfaatkan situasi itu untuk menyelesaikan Mason dan melemahkan kekuatan Hammer. Namun, setiap ruangan terdapat alat pemantau. Jika kerusuhan terjadi di kamarnya, dia kemungkinan akan diselidiki. Jika dia diselidiki, dia mungkin akan menunjukkan sesuatu. Sekarang juga bukan waktu terbaik untuk melawan Hammer. Hammer dikelilingi oleh ahli bela diri Uncomon level. Dia harus menunggu badai berlalu. Ketika Dewa Mabuk dan yang lainnya kembali, serta Talia benar-benar sudah menerobos Uncomon level, dia akan menemukan lokasi Orion Spaceship. Pada saat itu adalah waktu terbaik baginya untuk memulai. Sebelum itu, dia harus menyembunyikan dirinya sejauh mungkin. Boom, boom. Pada saat itu, terdengar suara ledakan kencang, dan teriakan seorang wanita tiba-tiba terdengar, Mason, aku ingin putriku. Damar sedikit terkejut dan tersenyum di dalam hatinya, aku sudah berdiam diri, tapi kerusuhan tetap saja datang. Di tanah terlantar dewa, di dalam piramida dewa kekacauan, Guntur dan Lutfi memiliki tatapan kosong. Mereka berdiri di aula kosong di dalam piramida. Di keempat sisi aula itu memiliki beberapa simbol yang tidak jelas. Guntur terlihat bosan. Dia merasakan bahwa dia berada di dalam kegelapan tak berujung lagi. Sebuah suara datang ke telinganya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama denganku? Selama kamu memberitahuku solusi mata iblis, aku akan bekerja sama denganmu. Guntur mengangkat kepalanya dan berteriak. Baik, suara itu bergema lagi dan berkata, apakah kamu melihat The Star of David di depan sana? Pada saat itu, kesadaran Guntur kembali ke tubuhnya. Di tengah kegelapan, dia melihat simbol The Star of David di dinding. Dia mengangguk dan berkata, ya, kenapa?
Letakkan tanganmu di atasnya, lalu kamu akan mendapatkan solusi mata iblis. Setelah itu, kerja sama kita akan terbentuk. Suara itu kembali terdengar. Guntur mengangguk. Dia maju dan berencana meletakkan tangannya di atasnya. Pada saat itu, terdengar lagi suara bergema di telinganya. Mengapa, kamu tidak takut padaku sama sekali? Orang lain telah kehilangan kendali atas ucapanku. Kenapa kamu begitu berani? Bersambung. 1506. Aku, Guntur berkata sambil tersenyum. Aku adalah orang yang berhasil keluar dari lautan darah. Aku khawatir tidak tahu bagaimana menulis kata ini. Kemudian, dia meletakkan tangannya di atas The Star of David. Ada energi aneh yang menyelimuti Guntur saat ini. Guntur merasakan ledakan rasa sakit di kepalanya. Pada saat itu, dia merasakan sesuatu mengalir ke tubuhnya dan beberapa informasi muncul di kepalanya. Dia merasa perutnya membuncit perlahan, seperti sedang hamil. Di telinga Guntur, dia tiba-tiba terdengar suara, kerjasama di antara kita telah terbentuk. Lutfi yang berada di sampingnya tidak mengetahui semua ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh dan dia mendekat ke depan, tangannya mengepal, air liurnya seperti ingin menetes, lalu dia berkata, Raya, aku akhirnya mendapatkanmu. Tampaknya dia telah kehilangan dirinya sendiri dan jatuh ke dalam fantasi. Wajah Guntur terlihat kesakitan. Setelah beberapa saat, dia duduk bersila. Energi yang tak dapat dijelaskan memancar dari tubuhnya, dan sesuatu berwarna hitam mengalir dari tubuhnya. Tanah di sekitarnya mulai membusuk perlahan, termasuk batu dan lain-lainnya. Perutnya terus mengembung. Setelah beberapa saat, itu menjadi seperti bola. Guntur menatapnya sambil merasakan kesakitan. Setelah beberapa saat pakaiannya terbuka. Perutnya yang bengkak, sakitnya mulai melemah sedikit demi sedikit. Ruangan kosong itu menjadi hening. Selain suara terengah-engah Lutfi, tidak ada suara lain yang terdengar. Kembali ke kota Yara, tepatnya di Aula Vogo, Damar duduk di sofa dan alisnya sedikit naik. Dia menatap wanita yang ada di depannya, dan mendengar suara ledakan di luar. Naik ke kasur, ujar Damar dengan tenang. Wanita itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia dengan sigap naik ke tempat tidur dan berbaring. Damar merapikan pakaiannya dan berjalan ke depan pintu, lalu membukanya. Pada saat itu, karyawan yang menyambut Damar sebelumnya menghampirinya dan berkata, "Tuan, ada apa?" tanya Damar. "Seorang wanita hamil," karyawan itu berkata. Setelah dia melahirkan, dia tidak mengizinkan orang lain mengambil anaknya. Kemudian beberapa konflik muncul. Wah, kacau. Damar tampak terkejut. Karyawan itu tersenyum dengan pahit dan berkata, ada banyak hal yang seperti itu terjadi di Aula Vogo. Bagaimanapun, orang yang lahir itu adalah darah dari dagingnya sendiri. Dia mengandungnya selama 9 bulan. Meskipun banyak orang memahami aturan itu, tapi mereka akan melakukan beberapa hal impulsif dan tidak bisa mengendalikan emosi mereka saat melahirkan anaknya. Damar terdiam. Seorang perempuan hamil selama 9 bulan dan akhirnya melahirkan seorang anak, tetapi wanita itu sendiri bahkan tidak bisa melihat anaknya. Dia tidak akan tahu seperti apa rupa anaknya nanti. Ini benar-benar di luar batas dan merupakan hal yang sangat kejam. Dia memahami mengapa pria pemarah seperti Rai akan menggunakan semua relasinya untuk memiliki anaknya sendiri. Kali ini yang melakukan tugas reproduksi itu adalah seorang Immortal Unding Flame tahap ahli. Ini adalah ketiga kalinya dia melakukan tugas reproduksi. 2 tugas reproduksi yang sebelumnya baik-baik saja. Namun, tidak tahu mengapa kali ini suasana hatinya tiba-tiba menguasainya. Karyawan itu berkata, Tuan Mason telah pergi. Saya datang ke sini dan berharap Anda dapat turun tangan. Turun tangan. Damar terkejut. Iya, petarung Immortal Unding Flame sepertimu pasti tahu dengan sangat jelas. Karakteristik wanita hamil itu adalah karakteristik ledakan, karakteristik api. Itu dapat menyebabkan kecelakaan besar dan menghancurkan banyak orang. Dia ada di ruang bersalin dekat dengan area perawatan anak. Itu dapat membahayakan banyak anak. Karyawan itu khawatir. Jadi, saya harap Anda bisa pergi ke sana dan memberikan perlindungan untuk kami. Damar mengangguk dan berkata, oke, mudah saja. Terima kasih. Seru karyawan itu. Damar menoleh dan tersenyum kepada wanita itu, cantik, tunggu aku di kamar. Aku akan memuaskanmu begitu aku kembali. Kemudian, dia melambaikan tangan, angin berembus, dan pintu di belakangnya tertutup. Sudut bibir Damar naik dan dia bergumam,
karena ada kerusuhan, biarkan saja kerusuhan ini berlangsung. Dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya, dan dia bergegas menuju aula tersebut. Dia berperan sebagai Rai, jadi tentu saja menggunakan karakteristik angin. Karena Rai memiliki karakteristik angin, dan juga tahap memperhalus dao kecepatan, jadi kecepatannya begitu luar biasa. Namun, Damar mengandalkan kekuatan tubuhnya dalam hal kecepatan. Itu tidak sebaik dari tahap penyelesaian. Jadi, Damar bisa melakukannya dengan secukupnya untuk menjadi Rai. Saat Damar berjalan ke sana, ada beberapa potongan kertas jatuh ke beberapa bangunan di dekatnya. Dia berencana membuat kerusuhan menjadi lebih brutal. Tidak lama kemudian, dia telah dekat tempat kejadian. Beberapa kata ditulis di depan gedung yang menjulang tinggi itu. Area perawatan bayi. Ada sosok seorang yang tampak dingin di depan gedung. Dia memegang pedang berwarna merah menyala di tangannya. Ada banyak garis di pedang itu, terlihat cukup rumit. Dia tampak seperti berusia 30-an. Namun, Damar tahu bahwa usia sebenarnya sudah berusia 60-an. Ternyata dia adalah Mason. Di antara generasi muda kerajaan Jiglan, teknik bela diri yang merupakan bawaan alami adalah yang terkuat. Jika bukan karena karakteristik penahanan, dia bahkan dianggap sebagai ahli bela diri yang paling memungkinkan mencapai Uncomon level. Karakteristiknya adalah karakteristik logam biasa, bukan karakteristik langka. Dia tidak bisa mencapai Uncomon level. Karakteristik langka adalah modal untuk memahami hukum dan menerobos ambang Uncomon level. Dunia ini tidak ada keadilan. Beberapa orang lahir sudah ditentukan ketinggian level yang dapat mereka capai. Namun, meskipun Mason berusia 60 tahun, dengan rata-rata usia Big Jade yang sangat tinggi, usianya sekarang masih belum terlalu tua, dan dia masih salah satu yang berbakat. Di depannya ada seorang wanita yang mengenakan pakaian putih bersih. Rambutnya tergerai dan ada chi berwarna merah yang mengalir deras di tubuhnya. Berhenti sekarang, aku masih bisa memaafkan nyawamu karena beberapa bakatmu. Namun, Mason tampak geram. Jika kamu masih belum sadar juga, aku akan memberikanmu hukuman dan mengirimmu keluar hingga menjadi gelandangan. Kemudian, Mason berkata dengan dingin, kamu tahu dengan sangat jelas hukuman apa yang akan kamu hadapi untuk masalah yang kamu lakukan sekarang. Pada saat itu, angin berembus, Damar yang memakai pakaian putih muncul di atas. Karena karakteristiknya, Mason sepertinya tahu identitas Damar. Dia dengan tenang berkata, Rai, kamu ke belakangku dan lindungi keselamatan area perawatan bayi. Damar tercengang, lalu dia mengangguk dan berkata, baik. Rai, bukankah kamu selalu ingin memiliki anakmu sendiri? Wanita itu berteriak saat itu. Kemudian, dia menatap Mason dan berkata, Mason, kembalikan anakku atau aku akan meledakkan area perawatan bayi. Aku akan menghancurkan tempat ini dan membuat semua bayi yang baru lahir di kota Yara mati. Kamu gila, Mason berteriak. Oriza, jangan keras kepala. Oriza, jangan keras kepala. Dia berbisik pada Damar. Bisikan itu memberikan perasaan yang lebih mencerahkan. Damar agak terkejut mendengar itu. Pemahaman Mason tentang hukum sebenarnya sama dengan Balwin, yaitu dao suara. Namun, jelas bahwa karakteristiknya berbeda dengan karakteristik Balwin. Balwin memiliki karakteristik langka, namun, suaranya tidak berdampak sedikit pun pada Oriza. Oriza masih sama menggilanya. Dia mengangkat satu tangannya yang memegang pedang panjang berapi-api. Jika kamu tidak menyerahkan anakku, aku akan mati bersamamu. Oriza berteriak. Pada saat yang sama, dia berteriak, ledakan. Boom, boom, seluruh area selatan Aula Fogo, dan di banyak tempat terdengar suara meledak pada saat ini. Oriza sepertinya telah membuat beberapa persiapan sebelumnya. Ini baru permulaan. Aku mengubur banyak ledakan. Jika kamu tidak memberikan anakku, aku akan menghancurkan Aula Fogo hari ini. Oriza berteriak, bersambung. 1507. Kamu cari mati. Mason marah. Karakteristiknya langsung memenuhi senjata di tangannya dan berkata, kamu akan dihukum mati hari ini. Jangan kabur. Ason berteriak. Tekanan yang tak terlihat menyelimuti Oriza saat ini. Ledakan. Oriza berteriak menggila. Pada saat yang sama, Damar menekuk jarinya di belakang. Boom, boom, boom. Suara ledakan terus terdengar dan bergema di seluruh Aula Fogo. Satu persatu bangunan mulai runtuh. Suara gemuruh yang sangat besar bergema di seluruh kota Yara. Pada saat itu,
banyak bangunan Aula Fogo berubah menjadi debu dan api di mana-mana dan semakin membesar. Mason menggila menyaksikan fenomena ini. Dia tidak menyangka Oriza dapat melakukannya seperti ini. Ledakan dahsyat itu membuatnya hilang akal. Tidak tahu ada berapa banyak bangunan di seluruh Aula Fogo yang telah dihancurkan. Tentu saja, ledakan itu tidak bisa membuat banyak orang mati. Hanya area perawatan bayi ada di belakangnya yang merupakan titik lemah. Meskipun ada banyak orang di tempat lain, tapi orang-orang itu semuanya berada di atas kekuatan Undying Flame. Mereka tidak akan mati dalam ledakan ini. Oriza tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia tidak memedulikan seberapa besar ledakan di belakangnya saat ini. Dia sudah menjadi gila karena kehilangan anaknya. Setelah melahirkan, dia menjadi sangat gila. Dalam benaknya, dia hanya ingin menyelamatkan anaknya. Damar menyentuh hidungnya, senyuman licik muncul di wajahnya. Dia jelas cukup puas dengan hasil ledakan ini. Bangunan tempat dia bersama dengan wanita itu telah hancur. Bahkan jika masalah ini sudah selesai nanti, tidak ada waktu untuk melakukan tugas reproduksi. Sampai batas tertentu, masalah ini menguntungkannya. Damar tidak menggunakan Qi-nya. Dia berdiri di depan area perawatan bayi, lalu menatap Mason dan Oriza. Pedang panjang di tangan Mason menusuknya. Ketika Oriza melakukan ledakan yang kedua, Mason telah memutuskan untuk membunuh Oriza di tempat. Oriza terkejut di tempat dengan dao suara Mosan. Dia sudah terlambat untuk bergerak. Melihat Mosan yang akan menebas dirinya, Oriza tampak seperti orang gila dan mencoba melepaskan dirinya. Karakteristik jiwa. Damar terkejut. Karakteristik jiwanya tiba-tiba terbuka dan tiba-tiba menyerang Mosan dari belakang. Kekuatan Mosan tidak berkurang, tapi dia merasakan kesakitan di kepalanya. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa tekanan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. "Mati kamu!" Oriza berteriak dengan marah, dan dia menikam Mosan dengan pedangnya. Pada saat itu, Mosan kembali sadar. Dia melihat Oriza menikamnya dengan pedang. Dia tidak bisa beraksi sebanyak yang dia inginkan. Boom! Terdengar suara letusan dari dirinya. Pakaiannya meledak dalam sekejap dan dirinya menghantam tanah dengan keras. Tanah runtuh menjadi lubang besar, dan bergetar di sekelilingnya. Pedang Oriza masih belum membunuhnya. Dia melompat ke arahnya lagi dan berkata, "Karena kamu merebut anakku, aku akan merebut nyawamu. Aku menginginkan nyawamu." Dia menikam Mason lagi. "Siapa itu?" Mason berteriak. Dia tahu bahwa seseorang telah menggunakan karakteristik jiwa barusan. Jika tidak, dia tidak akan telat beraksi. Namun, dia tidak tahu siapa yang menggunakan karakteristik jiwa. Melihat Oriza bergegas turun, dia berteriak dan cahaya keemasan muncul kembali padanya. Dia hanya ingin menggunakan dao suara. "Kontrol jiwa," Damar berbisik lagi di dalam hatinya. Kekuatan karakteristik jiwa lainnya melonjak ke Mosan dalam sekejap, dan seluruh badan Mosan menjadi tak berdaya lagi. Oriza langsung menyerang bagian tengkorak kepalanya dan berteriak, "Nyah kamu dari dunia." Boom! Suara ledakan terdengar, batu-batu berterbangan, kepala Mason meledak dalam sekejap. Tak lama kemudian, tubuhnya jatuh lantai. Mason tidak tahu siapa yang mengendalikannya sampai dia mati. Dia tidak menyangka akan mati di tangan Oriza. Sebenarnya, sudah menarik banyak perhatian di sini. Aura menyeramkan yang ekstrem condong ke arah ini. Wajah Oriza penuh dengan kegembiraan. Dia tidak memedulikan banyak hal. Dia mengambil pisau yang dipakai untuk membunuh Mosan, lalu bergegas menuju gedung area perawatan bayi. "Minggir!" Oriza berteriak. Dia mengarahkan pisau ke arah Damar. Damar terkejut dan angin kencang berembus. Dia tidak sempat melawan dan dia terkena pisaunya sampai muntah darah. Tentu saja, itu semua pura-pura. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tahap penyelesaian tidak dapat melukainya, apalagi Oriza. Namun, dia harus berpura-pura. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke lantai. Angin kencang bertiup dan dia berdiri di depan area perawatan bayi. "Rai!" Oriza berteriak dengan marah. "Mosan mati di tanganku. Kamu tidak bisa menghentikanku. Aku ingin anakku. Aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku hari ini." Damar menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, "Raja akan segera datang, kamu tidak bisa terus keras kepala. Hanya ada satu jalan, cepat lari." Oriza tercengang. Dia sepertinya tidak menyangka Damar akan mengatakan seperti itu. "Aku lebih baik mati jika tanpa anakku." Oriza berteriak, "Minggir, jika kamu mati, kamu tidak akan pernah melihat anakmu seumur hidupmu."
Pada saat ini, Damar berkata, cepat pergi atau semuanya akan terlambat. Pada akhirnya, Damar sebenarnya sedikit tidak bisa menahannya. Oriza hanyalah seorang ibu yang ingin melihat anaknya. Dia sangat kasihan. Dengan kata lain, kebanyakan wanita Big Jade adalah seseorang yang sangat menyedihkan. Mereka punya anak, tapi tidak bisa melihat wajah anak-anak mereka. Mendengar perkataan Damar, Oriza sedikit melamun. Dia menatap gedung area perawatan bayi yang ada di depannya, dan air matanya menetes dari matanya. Aku ingin anakku. Aku ingin anakku. Dia berteriak. Jelas bahwa perkataan Damar tidak berhasil membujuknya. Dia mengangkat pedang panjangnya lagi. Pada saat itu, Damar menghela napas panjang. Dia tahu itu sudah terlambat. Sebenarnya, bahkan jika Oriza ingin melarikan diri, peluang untuk berhasil sangat kecil. Namun, bagaimanapun juga masih ada harapan. Beraninya kamu. Pada saat itu, raungan kemarahannya bergema. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyala, dan cahaya keemasan itu menutup sekeliling dalam sekejap. Mati kamu, Hammer berteriak dan cahaya keemasan langsung menembus dada Oriza. Duar, Oriza berlumuran darah. Matanya lemah dan dia berlutut di tanah. Air matanya terus mengalir. Dia melihat ke gedung area perawatan bayi di depannya. Dia mengangkat jari-jarinya dan bergumam, "Anakku, anakku." Sebelum dia mengakhiri perkataannya, matanya terbuka dan napasnya berhenti perlahan. Cahaya keemasan menyebar. Hammer yang mengenakan mahkota muncul. Dia melihat Mason yang sudah mati. Dia melihat kekacauan di sekitarnya dan wajahnya memiliki ekspresi yang kurang baik. Dia berteriak, "Ceritakan apa yang terjadi." Pada saat itu, Damar menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, "Lapor kepada Raja." Setelah Oriza melahirkan seorang anak, dia ingin mengambil alih anak itu. Dia mengubur bom di sekitar Aula Fogo dan meledakkannya. Setelah itu, saya tidak tahu bagaimana dia membunuh Mosan dengan 2 pisau dan bergegas ke area perawatan bayi. Untungnya Raja datang. Kalau tidak, saya takut akan mati oleh pisaunya. Oriza benar-benar sudah gila. Hammer tiba-tiba menoleh dan menatap Damar dengan mematikan. Damar mengenakan topeng. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia perhatikan baik-baik oleh Hammer. Hammer tampak marah. Dia berteriak ke sekeliling, di mana penjaga Aula Fogo. Pada saat itu, banyak orang di sekitarnya yang mendekat. Selain Mason, masih ada Immortal Undying Flame lainnya di Aula Fogo. Namun, karena ada begitu banyak ledakan tadi, jadi mereka tersebar untuk menangani di tempat lain. Ada juga beberapa orang di dekat area perawatan bayi, tapi mereka takut dan tidak berani mendekat ke jasad Oriza yang sudah menebas Mason dengan 2 pisaunya. Mereka menyaksikan semua itu, hanya saja tidak mendengar percakapan antara Damar dan Oriza. Segera seseorang menjelaskan sesuatu tentang situasinya persis seperti yang Damar jelaskan. Pada saat ini, wajah Hammer terlihat begitu buruk. Dia tidak pernah berpikir bahwa Oriza memiliki kekuatan untuk membunuh Mason dengan 2 pisaunya. Bahkan jika Oriza menerobos tahap penyelesaian, dia tetap tidak bisa melakukannya, kan? Bersambung, 1508. Belum lagi Oriza baru saja melahirkan. Kondisi tubuhnya sudah pasti lemah. Dia melihat sekeliling beberapa kali, lalu tersenyum dengan dingin dan berkata, "Periksa. Periksa setiap orang. Lihatlah apakah ada yang menyelinap ke dalam Aula Fogo. Buka topeng kalian semua." Damar tahu bahwa Hammer curiga. Namun, dia membuka topengnya dengan begitu saja. Hammer tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia menatap Damar dengan seksama dan berkata, "Rai, kamu telah menjaga area perawatan bayi dengan sangat baik. Aku akan mengingatmu. Kamu terluka sekarang. Pengawal, bawa Rai untuk mendapatkan pengobatan." Seru Hammer. Jelas bahwa Hammer tidak berniat mengakhiri masalahnya seperti ini. Kekuatan di sekelilingnya semakin melemah. Awalnya dia dikelilingi oleh Ellie, ahli bela diri Uncomon level. Ada sekitar 20 atau 30 budak tahap penyelesaian. Kerajaan Jiglan juga memiliki 7 ahli bela diri tahap penyelesaian. Kekuatan seperti itu cukup besar untuk menyisihkan galaksi. Namun saat ini, Eternal Planet membunuh lebih dari 20 ahli bela diri tahap penyelesaian. Sekarang ide nomor 13 yang mati mengenaskan di planet Skyred, Gormel, Nazar, dan yang lainnya mati satu demi satu. Sekarang ahli bela diri tahap penyelesaian di tangannya yang tersisa hanya 3 menteri kabinet. Yang lebih menyedihkan saat ini di tangannya, salah satunya mati.
Jika kerajaan lain ingin menyerangnya, dia sangat memungkinkan dikeluarkan dari 10 kerajaan. Hatinya penuh dengan rasa amarah. Dia harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Seseorang datang menolong Damar dan berkata, "Tuan Rai, biarkan aku mengobatimu." Damar mengangguk. Dia memberi hormat kepada Hammer. Lalu dengan bantuan orang itu, dia menutupi dadanya dan berjalan keluar Aula Fogo. Kerusuhan di Aula Fogo tentu saja menyebabkan banyak kekacauan. Damar berjalan keluar dari Aula Fogo dengan bantuan seseorang. Ada banyak orang yang keluar dari Aula Fogo saat itu. Mereka memandang Damar yang dibantu. Ada yang merasa terkejut. Rai adalah orang yang terkenal di kota Yara. Ada banyak orang yang mengenalnya. Pria kejam dan pemarah ini juga termasuk orang terkenal di kota Yara. Di antara kerumunan, seorang wanita mengenakan topeng dan terbungkus selembar kain memandang Damar. Matanya tertuju pada topeng emas yang dipegang Damar. Matanya menatapnya aneh. "Dia, satu ruangan denganku. Rai," wanita itu bergumam. "Kenapa kesanku padanya berbeda?" Wanita itu adalah orang yang ditugaskan reproduksi bersama Damar. Namun, gedung reproduksi runtuh dan dia berlari keluar. Dia sudah memegang topeng itu, jadi dia mengenali Damar dengan sekilas. Damar tentu saja tidak tahu bahwa topengnya diambil. Lalu, dia dibawa ke tempat yang mirip dengan rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Luka di tubuhnya semuanya hanya luka luar saja. Agar realistis dia mengambil tindakan untuk memberikan luka di bagian dalam. Orang yang merawatnya adalah Undying Flame pemilik karakteristik kayu. Setelah perawatan sederhana untuk sementara waktu, dia menyarankan agar Damar berkultivasi untuk jangka waktu tertentu sebelum dia benar-benar pulih. Dia dikirim kembali ke mansion oleh orang-orang istana. Tidak lama setelah tinggal di sana, Cory datang dengan wajah khawatir. Dia bernapas lega setelah mengetahui bahwa Damar baik-baik saja. Kemudian, dia bergegas ke istana. Melihat bentuk penampilan Cory, Damar sedikit curiga. Sebenarnya, Rai adalah putra kandung Cory, tetapi dia tidak dapat memperlihat kepada publik bahwa dia terlalu peduli kepada Rai. Bagaimanapun juga, dia punya cara untuk membiarkan Rai memiliki anak kandung. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk memilikinya sendiri. Sebelum pergi, dia memberitahu Damar bahwa Hammer sangat puas dengan Damar yang menjaga area perawatan bayi kali ini dan akan memberikan Damar penghargaan. Namun, Damar tidak terlalu memedulikannya. Dia hanya ingin menyelinap dan menunggu kesempatan. Damar menyebabkan guncangan besar di daerah selatan, kemudian dia juga mendapatkan penghargaan. Tentu saja itu membuatnya tidak bisa menahan tawa. Ketika Cory pergi, Damar memeriksa sekeliling dan menghubungkan dengan komunikator Lilia. Setelah beberapa saat, Lilia muncul di depan Damar. Lilia mengerutkan kening saat melihat wajah pucat Damar dan berkata, "Ada apa denganmu?" "Tidak apa-apa, aku membuat keributan dan harus berpura-pura terluka." Damar tersenyum. Di sebelahnya, Tetua Min berkata, "Nak, jangan bilang asap di bagian selatan adalah perbuatanmu." Damar terbatuk dan berkata, "Aku hanya berpartisipasi sedikit dan membantu memberikan bumbu-bumbu sedap. Aku tahu kamu memang selalu suka membuat kegaduhan." Tetua Min berkata, "Namun, kamu terlalu berisik kali ini. Tidak terekspos, kok." Damar tersenyum dan berkata, "Bagaimana kabar kalian? Apakah ada informasi tentang Orion Spaceship?" "Aku telah memeriksanya." Lilia berkata, "Orion Spaceship tidak melakukan banyak gerakan. Terakhir kali mereka berada di langit berbintang. Mereka pernah bertarung dengan Lutfi Spaceship, tapi hasil kemenangannya tidak diketahui." Damar mengangguk dan berkata, "Spaceship ini agak misterius. Bagaimana dengan Wendy dan Yani? Apakah ada kontak?" "Tidak ada. Mereka sepertinya kehilangan kontak." "Oh iya, ada sesuatu." Tiba-tiba Lilia berkata seperti itu. "Ada apa?" tanya Damar. "Gary datang hari ini dan berkata," Lilia berkata dengan nada berat. "Setengah orang dari penjaga naga telah kembali ke Big Jade. Tampaknya mereka juga khawatir kita akan menyelinap ke Big Jade. Semua kerajaan sedang diperiksa." "Aku mengerti. Kalian berhati-hatilah." Damar berkata, "Untuk saat ini kita semua harus tetap tersembunyi dan menunggu sampai Thalia mencapai Uncomon level. Kemudian selidiki posisi Orion Spaceship. Saat hari itu datang, itulah hari di mana kita akan melakukan yang terbaik." Di planet Skyred, di tanah tak berpenghuni seluas 8.000 mil. Ada gunung berapi besar di tanah tak berpenghuni. Tempat ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di planet Skyred.
Saking menyeramkan, beberapa penjelajah tidak mau datang ke sini. Di tempat ini pada saat itu, seseorang menggemblok tas dan bergerak maju di sepanjang tanah yang tandus. Si bisu mengambil beberapa langkah dan menjepit jarinya dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian, dia sampai di puncak gunung. Dia masih belum sempat melihatnya, tapi sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Hanya dari sini, pada saat yang sama, udara panas tertiup menghempas si bisu, membuatnya menggelinding ke bawah gunung. Si bisu terguling menggelinding di atas tanah, tapi dia tidak merasa panik. Justru, dia merasa senang. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, kemudian lanjut terus memanjat. Ketika sampai di puncak, suara yang mengusirnya bergema lagi. Pergi dari sini, si bisu itu terlempar lagi. Jelas kali ini lukanya lebih parah. Dia menyeka darah di sudut bibirnya lagi dan mendaki gunung berapi itu lagi. Magma panas mengalir di sepanjang gunung berapi. Ini adalah tempat terlantar yang tidak ditinggali manusia. Tidak ada orang yang ingin datang ke tempat yang diserbu oleh api. Si bisu memanjat untuk ketiga kalinya. Ada seseorang berpakaian warna putih dan membawa pedang di punggungnya. Dia sangat tampan dan auranya memancarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan membuat orang tidak berani melihatnya. Nak, dia menatap si bisu dan bertanya, "Kamu tidak takut mati?" Si bisu tidak bisa membalas ucapannya. Dia melihat orang di depannya, dan wajahnya menunjukkan senyuman konyol. "Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu aku bersembunyi di tempat ini?" Pria berbaju putih itu terdiam sejenak dan kembali berkata, "Siapa yang mengirimmu ke sini?" "Daryl." Si bisu menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan ranselnya dan meraba-raba dalamnya. Lalu, dia mengeluarkan pena dan buku. Kemudian, dia menulis di buku itu, "Aku tidak bisa berbicara. Aku menemukanmu dengan karakteristik ramalan." Karakteristik ramalan. Pria itu sedikit terkejut. Dia menatap si bisu dan bertanya, "Kamu memiliki karakteristik ramalan. Lalu, bagaimana kamu mengetahuiku?" Bersambung. 1509. Si bisu itu menulis dengan sangat cepat, "Aku jatuh cinta dengan seorang wanita. Hidupnya dalam bahaya. Aku meramalkan siapa yang bisa menyelamatkannya. Yang ada di atas langit menyuruhku untuk datang ke sini, lalu bisa menemukan cara untuk menyelamatkannya. Kenapa aku harus membantumu?" Pria itu menatap si bisu dengan penuh perhatian. Si bisu tercengang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, dia berlutut ke pria berbaju putih itu dan terus membenturkan kepalanya ke tanah hingga terdengar suara kencang. Pria berbaju putih itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Energi yang tak terlihat langsung menekan si bisu dan membuat dia tidak bisa lagi bergerak. Darah mengalir di dahinya. Pemilik karakteristik unik tidak boleh bersujud pada siapapun. Pria berbaju putih itu menatap si bisu dengan tatapan tajam, kemudian dia menghela napas panjang dan berkata, "Karena kamu mempertaruhkan hidup dan matimu demi cinta, maka aku akan membantumu sekali saja." Senyuman bahagia muncul di wajah si bisu. Kemudian, dia dengan cepat mengambil pena dan menulis di buku, "Harus pergi ke Big Jade." Pria berbaju putih itu sedikit mengernyit dan bergumam, "Big Jade." Kemudian, dia melihat si bisu dan berkata, "Aku bisa pergi bersamamu. Kamu harus memanggilku guru." Si bisu mengangguk dengan patuh, lalu menulis, "Selama kamu bisa membuatnya tetap hidup, aku bersedia memberikan apapun." Pria berbaju putih itu merenung, lalu dia melambaikan tangannya. Tidak lama kemudian, sebuah pedang keluar dari magma. Pria berbaju putih melemparkannya ke si bisu dan berkata, "Ini adalah hadiah pertemuan kita. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Sepertinya kamu adalah budak. Namun, karena kamu sekarang adalah muridku, aku akan memberimu nama." Kemudian, pria itu merenung dan berkata, "Ringdam." Ringdam adalah nama dewa matahari. Di kota Yara, di dalam rumah Lilia dan yang lainnya. Desi tiba-tiba merasa punggungnya sedikit dingin. Dia menggigil tetapi tidak terlalu memedulikannya. Dalam beberapa waktu berlalu, Damar menjadi semakin nyaman dalam memerankan Rai. Dia terluka sebelumnya dan tugas reproduksinya ditunda. Dibutuhkan beberapa waktu untuk memulihkan kembali Aula Fogo. Damar terus menunggu Thalia kembali, dan juga terus memantau pergerakan penjaga naga melalui identitas Rai. Penjaga naga tidak lagi mengejar Raya Spaceship, dan mereka akhirnya kembali lagi. Posisi penjaga naga di Big Jade agak mirip dengan Night Watcher. Namun, jelas bahwa mereka tidak memiliki posisi yang begitu tinggi seperti Night Watcher.
Sekarang, Night Watcher memiliki posisi yang sangat tinggi di bumi. Namun, meskipun semua kerajaan memberi penjaga naga rasa hormat, tapi contohnya saja seperti kerajaan Palet hanya berpura-pura dan tidak akan bekerja sama dengan mereka secara tulus. Dalam beberapa waktu selanjutnya, galaksi Big Jade masuk ke dalam periode tenang. Damar tidak bertindak gegabah. Dia sedang menunggu kesempatan. Setengah bulan berlalu dengan tenang. Pada suatu hari, Thalia kembali ke kota Yara. Dia telah berhasil dan sepenuhnya memasuki Uncomon level. Dia mendapat banyak manfaat dari peta yang ditinggalkan oleh Dewa 5 Elemen dan berhasil mencapai Uncomon level. Ini, sebuah hal yang mengesankan. Uncomon level dengan karakteristik unik. Damar merasa bahwa Thalia bahkan tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Setelah kembali, dia bertemu Damar. Menurutnya, dia 100% yakin bahwa dia bisa menyelesaikan Hammer. Pada saat yang sama, informasi tentang Orion Spaceship juga telah didapatkan. Selama ini, mereka menyerang sebuah planet yang disebut planet Abir dan sedang menjarahnya. Setelah menimbang-nimbang, untuk pertama kalinya, Damar memutuskan untuk melawan Hammer. Dia meminta Satya untuk menyiapkan pesawat dan meminta untuk mengirimkan Muci, Desi, dan Kristal untuk meninggalkan kota Yara. Mereka mengambil sensor keberadaan Raya Spaceship dan pergi ke arah galaksi Andromeda untuk menemukan Raya Spaceship. Karena Thalia telah berhasil mencapai Uncomon level, tidak sulit bagi Dewa Mabuk untuk mencapai Uncomon level di Raya Spaceship. Damar meminta Desi, Muci dan yang lainnya untuk mengirim pesan dan meminta Raya Spaceship, Dewa Mabuk, dan Sheila membunuh Orion. Beberapa orang Uncomon level juga sudah cukup untuk melawan bajak laut Orion. Damar juga memberikan cukup waktu, dan memutuskan untuk memulai dalam 5 hari. 2 operasi dilaksanakan sekaligus untuk menghancurkan sepenuhnya koordinat bumi dan Eternal Planet. Damar, Thalia, Lilia, dan Tetua Min akan tetap di sini dan menyelesaikan semua masalah ini. Kemudian, Damar baru bisa berkonsentrasi untuk menemukan solusi mata iblis. Ketika mata iblis terpecahkan, dia akan menemukan cara untuk meninggalkan Big Jade dan kembali ke bumi. Semuanya berjalan selangkah demi selangkah. Tanpa disadari, 4 hari berlalu dengan tenang. Malam itu, Damar berbicara dengan Lilia dan Thalia di telepon. Besok, waktunya untuk menyerang. Setelah menutup telepon, Damar berbaring di kasur Rai. Dia perlahan-lahan menghela napas panjang, melihat langit-langit, dan bergumam, waktu yang paling sulit akan datang. Kemudian, dia menyentuh mata iblis yang ada di punggungnya dan berkata, "Adik kecil, kamu harus bertahan besok." Di sisi Hammer ada 2 ahli bela diri Uncomon level. Tujuan mereka hanya Hammer seorang. Jadi, dia harus melakukannya. Damar memikirkan banyak hal di dalam otaknya. Dia berpikir bahwa setelah perang besok, mata iblisnya akan sepenuhnya terbuka dan dia akan menghilang dalam ingatan semua orang. Dia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika Hammer melarikan diri? Mereka sudah menunggu sampai sejauh ini. Jika mereka menunggu 1 hari lagi, mereka akan mengambil risiko di hari lain. Dalam 20 hari terakhir, setiap kali dia pergi ke istana untuk melaporkan pekerjaannya, dia bisa merasakan kecemasan Hammer. Selain itu, melalui penjelasan dari Cory, keinginan Hammer menyerang bumi tampaknya semakin kuat. Damar tidak berani menunggu terlalu lama. Bagaimanapun, dia harus menyelesaikan Hammer. Begitu banyak hal yang dia pikirkan di benaknya. Perlahan-lahan dia mulai tertidur. Semakin seringnya perang, semakin stabil mentalitas Damar. Dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati berkali-kali. Dia ingin memiliki kehidupan yang tenang, tetapi sekarang krisis bumi mendorongnya maju. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan tanpa sadar dia tertidur. Di tanah terlantar dewa, di dalam piramida dewa kekacauan, Lutfi tiba-tiba seperti orang yang berbeda dan terbangun. Kemudian, dia berteriak memaki, "Sial, ini mimpi. Kenapa terbangun? Jelas-jelas aku menjalani kehidupan sempurna dengan Raya. Kenapa bangun? Ah sialan." Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kepada Guntur di dekatnya. Pada saat itu, Guntur mengeluarkan sendawa yang langsung menuju ke Lutfi. Lutfi merasakan gelombang hukum. Dia memakai dan bergegas menjauh untuk menghindar dan berkata, "Anak sialan, kamu ingin membunuhku." Guntur membuka matanya. Tatapan tajam melintas di matanya. Dia menyeringai dan berkata, "Aku sudah mencapai Uncomon level." Lutfi menatap Guntur, lalu dia mengeluarkan semacam stopwatch dan melihatnya berkali-kali.
Ekspresi aneh muncul di wajahnya dan berkata, kita memasuki tanah terlantar dewa ini selama lebih dari 20 hari, tapi kamu telah memasuki Uncomon level dari tahap ahli, kamu adalah orang yang terpilih. Guntur mengepal tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, kamu tidak iri dengan hal berbakat seperti ini, kan? Omong-omong, Lutfi, bukankah kamu ingin menyelesaikan masalah dengan ahli bela diri Uncomon level Big Jade? Lutfi mengangguk dan berkata, iya, kenapa? Bukankah kamu sebelumnya ingin aku menyelesaikan Hammer? Guntur mengangguk dan berkata, iya, bagaimana jika kita pergi menghancurkan Hammer? Aku bantu kamu, membantuku. Lutfi menaikkan sudut bibirnya dan berkata, aku bisa memikirkannya setelah kamu naik ke kapalku. Guntur menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa naik ke kapalmu. Kemudian, wajah Guntur sedikit merona. Dia menunjuk ke perutnya dan berkata, aku hamil. Bersambung, 1510. Apa, kau bisa? Lutfi menatap Guntur dan berkata, nak, apakah kamu seorang wanita? Aku terus mengalami mimpi beberapa hari ini. Apakah kamu adalah wanita yang berpura-pura menjadi pria dan sengaja ingin tidur denganku? Namun, kamu sangat jelek. Guntur berkata, aku membuat kesepakatan dengan Dewa Kekacauan. Sekarang, aku telah berhasil mendapatkan solusi mata iblis. Jadi, sebenarnya kamu itu wanita? Tanya Lutfi terperangah. Haish, aku seorang pria, seru Guntur. Lalu, bagaimana kamu bisa hamil? Tanya Lutfi. Pokoknya aku hamil. Berhenti bicara omong kosong dan cepat singkirkan Hammer. Aku harus membantu temanku memecahkan mata iblis. Kemudian kamu harus mengirimku ke suatu tempat, atau semua orang akan tamat, ujar Guntur. Lutfi tercengang. Dia memikirkan sesuatu, menunjuk ke perut Guntur dan berkata, apa yang di dalam perutmu ini, apakah mungkin ibunya, Dewa Kekacauan? Guntur menatap Lutfi, sudut bibirnya terangkat, dan memperlihatkan senyuman jahat. Senyuman itu terlihat menyeramkan. Di sisi lain, di Gunung Binatang Buas. Boom, boom, di sisi Gunung Binatang Buas, tiba-tiba keluar suara ledakan dan raungan binatang. Di sekitar sana, binatang buas mundur dan gunung runtuh. Kemudian, seberkas cahaya naik ke langit dan 3 orang terbang keluar dari pegunungan yang runtuh. Di antara cahaya itu ada pakaian seorang lelaki tua yang compang camping, dan tongkat emas muncul di tangannya. Di antara langit dan bumi, energi yang kaya berkumpul di tubuhnya. Di sampingnya, lingkaran reinkarnasi melayang dan kekuatan hukum yang mengerikan memancarkan gelombang kekuatan yang dahsyat. Dalam 20 hari, Wendy memasuki Uncomon level. Di depan Yani, buku takdir terus berputar. Sebuah koin berputar dengan begitu kencang di depan buku catatan, dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti Yani. Seluruh tubuhnya tampak kabur, dan tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. 20 hari kemudian, Yani juga memasuki Uncomon level. Mata kedua gadis itu bersemangat. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke pria tua itu. Dengan bantuan lelaki tua itu dalam 20 hari, mereka melakukan pencerahan dan memahami kekuatan hukum, lalu berhasil menembus Uncomon level dengan energi di pedalaman gunung. Pemahaman mereka yang mengerikan membuat Leonor merasa bahwa para dewa itu ada. Dia bahkan sudah menunggu selama bertahun-tahun untuk membuat pencapaian yang hebat. Namun, mereka berdua hanya butuh 20 hari. Uncomon level, yang diidamkan oleh banyak orang, didapatkan dengan mudah oleh mereka. Selama ini, dia juga menceritakan banyak informasi tentang Blade Berserker. Mereka memberitahu Wendy bahwa Blade Berserker memasuki Laut Kekacauan dan menghilang. Dia menghilang begitu saja dan tidak diketahui apakah mati hidup atau mati. Kalian ingin pergi kemana? Leonor menatap mereka. Tetua ingin kemana? Wendy mengerutkan alisnya. Big Jade, tidak ada tempat untukku di sana. Leonor berkata, aku akan pergi ke dekat Laut Kekacauan. Jika kamu ingin menemukan Blade Berserker, maka kita akan bertemu lagi di Laut Kekacauan. Baik, tetua, seru Wendy. Pada saat yang sama, Wendy menatap Yani. Dia tersenyum dan berkata, kita harus kembali. Dengan bantuan kita, Hammer bukan lagi ancaman. Di sisi lain, di puncak Gunung Burayas. Di dalam istana yang sangat besar, seseorang berdiri di sana. Dia berbadan tinggi dan besar. Dia sedang melihat peti mati di depannya. Ada seseorang di dalam peti mati itu. Dia direndam dalam sejenis cairan. Orang di dalam peti mati itu tidak bernapas.
Namun, orang yang berdiri di sana memiliki rasa memuja di wajahnya. Orang yang berdiri itu bernama Jupiter. Sekarang dia penanggung jawab penjaga naga. Orang yang berbaring adalah pendiri penjaga naga dan pemilik karakteristik tulang naga. Namanya Sagan, seseorang yang menjelajahi Big Jade pada zaman abadi. Namun, dia tidak bernapas, dan karakteristik tulang naganya sudah lama tidak ada. Tuan, pada saat itu, Rakana muncul di dalam aula. Ada apa? Ada berita mengenai pemilik tulang naga? Tanya Jupiter. Tidak ada berita tentang tulang naga, tetapi Hammer, Raja Kerajaan Jiglan memiliki surat rahasia. Dia pernah berkata bahwa surat rahasia ini hanya boleh dibuka oleh Anda sendiri, dan meminta Anda berjanji untuk tidak mengatakannya kepada siapapun. Seru Rakana. Jupiter mengangguk, bawa ke sini. Setelah beberapa saat, Jupiter membaca surat rahasia itu, seperti muncul cahaya dari matanya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan berkata, perintahkan seluruh uncomon level penjaga naga memasuki kerajaan Jiglan dan bersembunyi. 1 hari berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, Damar membuka matanya. Dia mandi dan pergi bekerja seperti biasanya. Semuanya tampak normal, sepertinya tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Pada pukul 4 sore, dia meninggalkan kantor. Seperti biasa, dia pergi ke restoran yang sering dikunjungi Rai dan memesan beberapa hidangan. Setelah selesai makan, dia mencari seseorang untuk melakukan pembayaran. Semuanya masih berjalan seperti biasa. Dia berpura-pura menjadi Rai dalam 20 hari terakhir, tapi dia tidak memperlihatkan kecurigaan. Kemudian, dia perlahan-lahan mendekat ke istana. Ketika dia sampai di dekat lift, dia melihat ke dalam sebuah restoran yang tidak jauh. Thalia dan Lilia sedang duduk di dalamnya. Thalia juga memperhatikan Damar dan menepuk Dragon Sword dan pedang naga Azure yang dibawanya. Damar mengangguk dan memberikan tanda isyarat Night Watcher, yang artinya mengikuti sinyalnya. Setelah itu, Damar berjalan ke dalam lift. Istana penuh, ada begitu banyak orang di dalamnya dan begitu sesak. Seperti biasa, Damar berjalan ke dalam. Kemudian, Hammer duduk di atas singgasananya. Suasana hatinya jelas tidak begitu baik. Dia mengatakan kepada seseorang di sebelahnya dan berkata, jika tidak memiliki sesuatu untuk dilaporkan, pergilah. Semuanya melihat bahwa Hammer dalam suasana hati yang buruk. Bahkan jika sesuatu terjadi, semuanya tidak dapat mengerutkan kening saat ini. Semua orang memilih diam. Yang mulia, hamba memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat itu, Damar perlahan melangkah keluar dari barisan. Cory terkejut saat mendengar Damar berbicara. Dia dengan cepat berbalik menatap Damar dan mengedipkan mata padanya dengan marah. Tampaknya suasana hati Hammer sedang buruk sekarang. Cory tidak ingin Rai yang saat ini diperankan Damar makin membuat Hammer kesal. Mata Hammer bergerak. Dia menatap Damar, lalu ekspresinya sedikit berubah dan berkata, apa urusanmu? Damar berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di paling depan, dia tidak memberi hormat. Sebaliknya, dia menatap Hammer dan berkata, Raja, hamba memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Katakan. Hammer jelas menunjukkan tidak sabar. Bagaimana jika kerajaan kita menyerang peradaban lain dan menyebabkan banyak korban? Tanya Damar. Semuanya sangat hening. Cory tidak berharap Damar mengajukan pertanyaan seperti itu. Hammer suka berperang dan kerajaan Jiglan telah menginvasi peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Selain Big Jade, yang lainnya hanyalah semut kecil. Mereka memang pantas dibunuh. Hammer menyipitkan matanya dan berkata, apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Ketika peradaban itu masih bertahan dan datang untuk membalas dendam, bagaimana? Apa yang akan Raja lakukan? Tanya Damar. Hammer jelas merasakan ada sesuatu yang salah. Dia duduk dengan tegak, menyipitkan mata pada Damar, kemudian tersenyum dengan arogan. Apakah mereka memenuhi syarat untuk membalas dendam? Siapapun yang datang, akan mati. Sudah kuduga. Hahaha. Damar tiba-tiba tertawa kencang. Semua orang di dalam istana tercengang. Pertanyaan Rai di mata mereka sangat aneh. Mereka bahkan merasa dia memiliki kerusakan otak. Siapa yang berani masuk Big Jade? Terlebih lagi, siapa yang berani masuk Big Jade untuk membalas dendam? Bahkan Lutfi yang membuat orang pusing karena masuk ke Big Jade, tetapi dia tidak berani sering datang. Apa maksud pertanyaan Rai? Bersambung.